Salam Koplar. Bertemu lagi bersama saya, Ketut Parwate, di podcast Koplar. Hari ini kita akan membawa kabar dunia pendidikan Karangasem, terutama dari sisi sastra. Dan kebetulan kali ini kami kehadiran dua tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Harpiani dan Desa Agung Putri Sucita sebagai juara harapan dalam lomba mendongeng tingkat nasional. Untuk lebih lanjut, kita akan bahas bersama dua narasumber kita berbagi pengalaman terhadap capaian yang disampaikan. Selamat datang Bu Harpiani. Selamat datang. Senang saya bertemu Ibu dan adik di sini di podcast ini. Kebetulan dalam dunia pendidikan kita di Karangasem tidak mati-mati amat. Ternyata sastra di Karangasem sangat berkembang, terbukti dengan capaian ini, Bu. Barangkali bisa mungkin dari Ibu dulu selaku pembina sastra yang ada di SMP 2 Karangasem bisa berbagi pengalaman terkait binaan yang dilakukan sehingga Desa Putri bisa meraih prestasi di tingkat nasional ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi ini bersama siswi saya, Desa Agung Putri. Jadi dia biasa dipanggil Desa Putri. Jadi kita itu berproses dari bulan April, Bapak. Ya, dari tingkat kabupaten, kemudian lanjut ke provinsi, kemudian lanjut ke semifinal dan kemarin finalnya di Jakarta. Jadi prosesnya lumayan panjang dan di tengah-tengah kesibukan yang lumayan padat. Kita mengajar, pembinaan. Kebetulan waktu awal sekali teknikal mitil dengan pusat itu pas Galungan. Jadi desa ini saya ubek-ubek buat ikut Zoom meeting bersama pusat saat sembahyang Galungan ya desa ya. 6 bulan lalu berarti ya. 6 bulan yang lalu. Kita prosesnya dari seleksi juga Pak, seleksi di sekolah. Seleksi di sekolah itu lumayan juga banyak peminatnya. Jadi kita dari tim Bahasa Indonesia itu memang benar-benar selektif dari segi penampilan, kemudian bakatnya anak-anak itu dikaji secara selektif sehingga terpilihlah desa. Desa ya, dari sekian siswa yang ada. Ya, dari sekian siswa yang ada. Ya, mungkin pertanyaan Kak saya alihkan ke desa. Baik Bapak. Dari proses yang dilakukan baik pembinaan di sekolah, termasuk juga lomba yang dilakukan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Pengalaman apa yang desa dapatkan dari lomba ini? Bisa cerita pengalaman sedikit deh persoalan terbang ke Jakarta itu sehingga mendapatkan juara harapan ini. Oke, jadi yang pertama itu ini kan saya pertama kali ikut lomba mendongeng itu. Waktu awal seleksi tingkat kabupaten itu ada sekitaran dari seluruh kabupaten Karangasem itu 11 peserta ya. 11 peserta. Dan Astungkara yang terpilih itu saya untuk melanjutkan di tingkat provinsi dengan cerita yang sama, yaitu asal-usul Selat Bali. Lanjut di tingkat provinsi kita take video. Setelah itu pengumuman, ternyata yang masuk ke semifinal itu ternyata saya, Astungkara, mewakili nama Bali. Habis itu lanjut membawakan cerita baru untuk mencari 10 finalis. Setelah berdiskusi dengan tim Bahasa Indonesia ya Bu ya, kita akhirnya memilih cerita Calon Narang yang akan dibawakan di semifinal. Ternyata setelah pengumuman 10 besar itu, Astungkara kita kepilih lagi ya Bu ya. Mulai ada tuh persiapan lagi untuk ke Jakarta. Dan kemarin finalnya di Jakarta, Astungkara dilancarkan. Pengalaman yang saya dapat itu banyak banget. Yang pertama, udah tahu gimana sih itu mendongeng, dan yang kedua pastinya dapat teman baru karena kapan lagi kita ke Jakarta ya Bu ya. Jadi seru banget itu. Seru ya. Iya. Berapa peserta itu saat itu? Waktu di Jakarta. Ya. Waktu di Jakarta itu mendongeng untuk SMP-nya 10 besar. 10 besar yang bisa ya. Di antaranya selain Bali, Bali dan Karangasem dah ini Mas kan? Mewakili Bali, apalagi? Yogyakarta. Ada daerah istimewa Yogyakarta, ada DKI Jakarta, ada Jawa Timur, Jawa Barat, ada Kepulauan Riau kalau nggak salah. Ya, sama
apa namanya, Sumatera Barat, Padang. Oh iya, ada Sulawesi Tenggara juga. Nggak deg-degan menghadapi orang-orang ibu kota itu? Awalnya sih deg-degan, kayak skeptis aja gitu. Mereka kayak lebih keren atau mereka kayak hebat gitu. Tapi setelah dijalani kayak ya udah kita semua keren gitu. Semangat itu ya. Iya, semangat. Dari menumbuhkan semangat itu mungkin apa gini sehingga bisa memunculkan semangat, oh kita nggak kalah kok dengan mereka itu. Ada tekad kuat itu barangkali. Kalau di desa itu, desa inget-inget lagi perjuangan dari awal seleksi tingkat sekolah, kayak gimana sih perjuangan guru bahasa Indonesia dan tentunya desa sendiri, kayak intinya aku harus membawa nama baik sekolah gitu. Aku berusaha semaksimal mungkin seperti itu yang buat semangat. Ya, keren. Mungkin Bu Epi, bagaimanapun juga mendongeng dari kita dulu, dari saya sekolah itu kan memang mendongeng sempat diajarkan. Apakah dalam situasi kekinian ini mendongeng sangat berarti, Bu? Mendongeng itu memang sangat berarti gitu. Di apalagi sekarang era digital gitu ya. Tapi nah itu dah, saya tetap menanamkan sama anak-anak. Saya bilang ke anak-anak bahwa dengan dongeng ini, melalui dongeng ini kita bisa belajar banyak norma tanpa menggurui. Jadi dari situlah muncul banyak yang ingin seleksi ikut mendongeng. Jadi itu dah secara tidak langsung belajar dari dongeng, itu belajar norma tanpa menggurui. Ya, artinya dongeng tidak semata-mata hanya sebuah cerita segitu aja, tapi di dalamnya terselip juga ajaran norma. Ini yang dikedepankan itu. Betul. Mungkin Bu, setelah capaian ini, capaian juara harapan dalam mendongeng lomba sastra ini, mungkin kedepannya untuk pembinaan anak-anak di sekolah seperti apa, Bu? Kalau saya, karena selama di Jakarta itu sudah langsung terpikirkan nanti tahun depan nih akan begini. Gitu. Jadi semakin terbukalah pengetahuan kita di sana, berkumpul dengan guru bahasa Indonesia, kemudian pembina-pembina sanggar. Jadi kemudian dewan juri sedikit tidaknya tahulah, selera nasional nih akan seperti ini. Jadi sudah terpikirkan nanti kedepannya itu akan seperti apa. Mungkin saya akan lebih memilih anak-anak yang mempunyai talenta selain public speakingnya. Mungkin dia punya tari, karena kita kan di Bali kental sama tarinya, atau alat musik kah, itu dari mendongeng itu bisa disisipkan alat musik, kemudian talenta yang lain bisa dikembangkan di mendongeng juga. Gitu, Pak. Ya. Mungkin kembali kepada Ratih ya, tadi dibilang bahwa dongeng yang diangkat tentang calon narang ya. Bagaimana bisa Ratih bisa menjiwai, bisa meresapi dari cerita yang ada ini? Bisa digambarkan sedikit aja untuk calon narang ini? Kalau dari saya sendiri itu, kita yang pertama itu harus belajar bagaimana tokoh penokohan, karena tokoh penokohan pada setiap karakter itu tentu beda. Contohnya seperti calon narang, empu, bahula, itu kan berbeda. Nah, di situ saya pahami kira-kira suara calon narang itu yang bagus tuh seperti apa, sehingga ketika kita tuh sudah tahu diri kita itu berada di mana di karakternya, kita tuh pasti bakal bisa menghayati dan menjiwai. Kalau di cerita calon narangnya, saya ada mengambil tokoh Ratna Manggali, cuma di situ tidak ditambahkan dialog ya Ibu. Ya, narasinya narasi aja kayak berupa kebiasaan 7 anak Indonesia hebat. Ya. Jadi saya boleh tambahkan sedikit, Pak. Jadi cerita calon arang ini gitu ya, itu kan sering kita lihat di pagelaran di Bali khususnya gitu. Jadi kami ingin mengangkat budaya lokal. Jadi biar lokal jeniusnya nggak hilang, tapi kita modif dengan program Pak Menteri yang baru, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini masuk ke karakternya si Ratna Manggali. Oh gitu. Putri, Desa Putri ambil itu penokohan dari Ratna Manggali ini. Iya, jadi di penokohan Ratna Manggali itu saya selipkan beberapa kebiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh diselipkan ke dalamnya. Seperti itu. Dalam cerita dikemas seperti itu ya. Jadi dalam cerita dia ini berbagai tokoh dia. Jadi sebagai naratornya, kemudian sebagai tokoh
calon arangnya, kemudian ada Empu Barada, ada Empu Bahula, dan Si Ratna Manggali. Jadi kebayang nggak Pak ini Desa Putri ini? Berarti selama 6 bulan ya? 5. Berapa bulan ini mempelajari cerita ini? Calon arangnya. Iya, calon arangnya Putri. Dari bulan Oktober. Ya. Dari bulan Oktober kalau nggak salah Pak. Selain ditempa oleh bu guru sendiri, tentu di rumah ada tempat orang tua juga ya? Ada, yang ada. masa, Betul. Iya, iya. Ada juga belajar dari YouTube, melihat YouTube, referensi. Ya, referensi itu Ya. kita memanfaatkan media digital juga. Ini Benar, pergantian karakter seperti apa itu. Desa Suara. Putri sekarang kelas berapa? Saya sekarang kelas 9 Bapak, kelas 3 SMP. Aktif juga di OSIS itu ya? Iya. Ini sekretarisnya. Tadi kalau Ratih ketua OSISnya, ini sekretarisnya. Oh, Iya. iya. Ya Bu, mungkin sebelum lanjut kita rehat sejenak. Oke, terima Tetap kasih angkop, Bapak. Mungkin Desa Putri bisa sedikit memperagakan Ratna Manggali di sini dalam cerita itu, biar nanti bisa didengarkan oleh masyarakat itu. Ratna Manggali ya. Dongengnya ini, calon arangnya ini. Kalau Ratna Manggalinya cuma narasi aja Bapak. Ya Calon itu dah. arangnya boleh. Calon arangnya ini dah. Calon arang. Calon arangnya boleh. Dongeng calon arang yang dibawakan di Jakarta itu. Akulah nih calon arang, sang penguasa ilmu hitam di jagat raya ini. Seperti itu Bapak. Kurang Keren. Jadi mau ini jangan. Keren. Oke, 6 bulan ya membina Ratih. Oh, itu dah dari tingkat kabupaten. Dari mau pas galungan dah April tuh galungan sampai sekarang minggu depan mau galungan lagi. 6 bulan ya? Ya itu prosesnya panjang. Nggak bosannya selama Saya latihan? yang harus menjaga moodnya. Bu, saya oke. Oke, kalau dia bilang, Bu, oke. Tapi gitu. kemarin kan nggak saya kasih makan es yang manis-manis, es per es tuh saya nggak bolehin. Habis lomba saya beliin es krim langsung ke bawah. Oh, adanya es krim ya? Iya. Dia kan nggak boleh goreng-goreng. Ya. Vibranya bagus tuh Ya, suaranya dia. Ketemu, Ratna Manggalinya ketemu. Ya, apa lagi tuh kemarin? Ya, mau bilang berangkat, sempat sakit Pak, radang tenggorokan. Waduh, itu kan TC kita di Denpasar 5 hari. Radang. Iya, Radang. sempat. Radangnya tuh dari virus ya, saya. Iya, dari virus. Dari virus, padahal makannya udah dijaga banget, nggak makan gorengan, nggak makan yang es-es, kena dari Terus virus. gimana menjaganya itu? Untuk waktu TC di Denpasar itu kan tentu saja kita ada pembinaan bareng pembina masing-masing. Nah, sebenarnya di situ benar-benar banyak banget waktu luangnya. Cuman sekali lah kan sekamar desa kan Ratih. Desa bilang ke Ratih, "Teh, hari ini aku kayak mau tidur aja deh." Dan seterusnya seperti itu. Akhirnya kita banyak-banyak istirahat dan sembuh deh. Oh, iya. Banyak minum air putih, terus dibekelin obat. Kebetulan adiknya sama ibunya dokter juga, jadi obatnya Siapa? sudah banyak Dok, obatnya. Ini dokter siapa? Adiknya dokter spesialis saraf, ibunya dokter umum. Di sini? Iya, Syaratnya siapa? spesialis saraf, Nama adiknya? Idewa Ngurah Agung Satriawan. Dengan dari 6 bulan Ibu mengasah Desa Putri dari kabupaten ke provinsi dan lolos nasional. Tentu ini kabar mengembirakan. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah Didik berhasil menggapai juara harapan ini? Aduh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu loh. Kita sudah berjuang 6 bulan hingga lolos di nasional, itu luar biasa, terharu, senang, sedih. Itu Hamin satu pengumuman, sejujurnya saya sudah tidak bisa tidur karena melihat lawan kita yang sama luar biasanya dengan Desa Putri. Dia sempat, "Bu, gimana ya Bu? Ya udah, nggak usah dipikir, ini sudah berjalan, pokoknya nggak usah mikir yang lain." Tapi semalaman saya yang berpikir, ya pun semoga memang nasib baiknya ada di Sungkare, ya. Sungkare memang dia. Dan ketika itu sebelum berangkat
kami juga doa di sini sempat kontak Pak Kepala Sekolah juga. Ya benar, terima kasih. Semoga doa terkabulkan. Begitu juga dengan Desa Putri. Ini kan baru pertama kali ya Desa Putri. Katakan jenjang nasional itu tercapai. Tentu perasaannya sangat luar biasa. Iya. Sekarang di harapan kedua, mungkin kedepannya seperti apa? Untuk kedepannya kan berarti Desa sudah lulus ya. Udah lulus ya? SMA. Udah lulus ya? Oh, Iya. Udah lulus ya. Desa mengharapkan yang terbaik aja sih, dan semangat untuk tim Bahasa Indonesia dari SMA. Perjuangannya belum selesai, harus mencari bibit baru lagi. Dan Astungkara bisa nyampe juga ke nasional, karena kan tahun lalu Rati ke nasional. Tahun ini Desa ke nasional, dan Astungkara tahun depan ada lagi bibit yang bisa sampai ke nasional. Ya, jadi untuk saya tambahkan untuk yang mendongeng ini kita sudah tahun kedua. Tahun kedua ya? Ya, tahun lalu. Setiap tahun kita ikut dalam festival ini ya, yang lomba ini. Tahun lalu yang pertama, tapi tidak tergabung di FLS 3N. Dia namanya LS2N. Nah, kita mendongeng di sana. Kebetulan juga Ratih saya yang pilih Ratih. Ya, Ratih kemarin. Ya, dapat harapan 3. Terus sekarang yang tahun ini sastranya bergabung ke FLS 3N. Jadi ini yang tahun kedua kita lolos nasional. Dan ada peningkatan dari harapan 3 ke harapan 2. Nanti digaskan lagi tahun depan, semoga bisa di 3 besar. Mohon doanya. Desa udah tamat ya. Iya. Tugas ibu menjadi bibit baru dong. Betul. Sudah ada itu? Nah, kebetulan kemarin tuh dari MGMP Kabupaten di tanggal 28 Oktober itu kan pas bulan bahasa. Jadi MGMP Kabupaten itu ada lomba mendongengnya. Kebetulan siswa kami yang juara 1 juga. Untuk sementara sih masih yang kandidatnya yang juara 1 di kabupaten kemarin, tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak yang seleksi lagi gitu. Soalnya tiap lomba mesti kita seleksi gitu. Mungkin sedikit Bu terkait dengan pesan yang disampaikan untuk terutama masyarakat Karangasem, terus juga kepada guru-guru terhadap sastra yang ada di Karangasem, termasuk juga persoalan mendongeng hingga mencapai prestasi ini. Ada pesan yang disampaikan untuk masyarakat, Bu? Jadi pesannya, saya selaku guru Bahasa Indonesia dan sekaligus salah satu tim pembinanya, harapannya, pesannya agar lebih melestarikan budaya, cerita dongeng, karena dari situlah lahirnya banyak inspirasi dan menjadikan anak Indonesia hebat. Termasuk ada norma di sana. Betul, itu, ada pesan moral. Ya. Desa Putri? Iya Bapak. Ya, ada pesan yang disampaikan kepada teman-teman siswa lah, teman-teman meskipun ada adik, dengan bagaimanapun juga dengan capaian ini sastra di Karangasem berkembang. Artinya ada harapan, ada pesan yang disampaikan bagaimana untuk sedikit tidaknya bahwa sastra itu tetap bertahan sedikit. Karena melalui dongeng, secara tidak langsung kita akan bisa melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Udah situ aja. Ya, oke. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama Ibu Erpia, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Amlapura, dan Desa Putri ya, Desa Putri. Kebetulan Desa juga mendapatkan juara harapan mendongeng dengan cerita yang dibawakan, narasi yang dibawakan tentang Kelonarang. Kita berharap ke depan lahir juga dengan bagaimana sastra ini tetap bisa berkembang di Karangasem. Sekian dulu obrolan dari kita. Salam Kopral. Salam Kopral, kita ngobrol sampai kelar.